Jadi Siapa namanya? namanya Isabella. Kayak lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi ini adalah first video aku yang sebenarnya juga nggak disengaja untuk bikin video gitu. Iseng ya? Iseng aja gitu. Kenapa kita bikin? Jadi ceritanya tuh aku baru ketemu lagi nih sama temen zaman SMA aku, Bestie Bestie putih abu-abu aku. Nah, sebut aja deh namanya, mau pakai nama asli nggak sih? Nggak ya, nggak usah ya. Cubel ya. Jadi aku hari ini janjian sama Cubel ini mau main, dan janjiannya itu di sekolah kita dulu. Sekalian kita mau lihat kayak gimana sih sekarang sekolahnya gitu. Nah, terus kenapa kita sampai kepikiran untuk bikin ini? Karena bisa dijelasin? Ya, karena kita ketemu seseorang yang dulu itu sempat viral di zaman kita sekolah SMK. Dan dia selalu ada dari kita kelas 1 sampai kelas 3. Sampai kita lulus. Sampai kita lulus dia masih di sana. Tapi dia bukan guru. Bukan. Dia bukan anak sekolah kita. Bukan sahabat juga. Bukan sahabat, apalagi bestie. Ya. Bukan. Tapi dia cukup berperan buat anak-anak angkatan kita terutama. Itu pasti udah hafal banget sama si sosok yang satu ini. Sosok perempuan ini. Dia perempuan, guys. Kayak gitu. Nah, jadi siapa namanya? Namanya Isabella. Kayak lagu ya? Kayak lagu. Jadi gue juga nggak tahu sebenarnya namanya tuh siapa. Cuman dulu anak-anak manggilnya Isabella ya. Isabella gitu. Cantik loh orangnya. Cantik. Gue nggak boleh bohong. Tapi cantik karena cewek. Ya, cewek gitu. Cantik gitu. Cantik. Dan kalau dulu dia tuh terkenalnya karena dulu dia cerita gitu sih tuh. Ya udah bebe cerita. Jadi dulu si mbaknya ini, si Isabella ini adalah apa namanya, dia tuh suka ambilin sampah di sekolah kita. Dia suka juga bantuin bersihin kayak sampah-sampah yang di depan kelas itu loh. Itu tuh dia yang ngambilin untuk ke tempat sampah yang besar di luar gitu. Ini kita bukan ngerendahin atau gimana, bukan ya gitu. Nah, kenapa dia sampai viral? Karena bukan karena pekerjaannya juga gitu, tapi gue nggak ngerti dia ada masalah hidup apa. Cuman si mbaknya ini suka banget ngomel. Iya ya. Suka banget ngomel. Dia tuh kayak sensitif banget aja gitu loh. Kayak kita ngeliatin yang nggak sebenarnya, ngeliatin dia aja itu dia bisa kayak tiba-tiba ngomel. Tiba-tiba tuh dia ngamuk gitu. Tapi lu pernah gak sih diomelin sama dia gitu? Enggak, tapi gue pernah lihat dia ngomel-ngomel. Sering banget gue ngeliat dia ngomel-ngomel. Sering banget dia ngomel-ngomel kayak yang sampai sepanjang jalan nih, dari dalam sekolah sampai ke si tempat sampah yang di luar yang gede itu tuh, tau kan lo? Sambil ngangkutin sampah tuh mulutnya nggak berhenti ngomel. Sering banget gue ngeliat gitu. Apalagi dia selalu pasti lewat kelas gue kan. Kelas gue kan depan pintu banget kan. Jadi dia kalau mau masuk mau keluar itu kan pasti lewat kelas gue kan. Ya udah gitu sambil nyoret si drum sampahnya itu, tempat sampah itu, suara-suara sambil ngoceh-ngoceh bla 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 gitu. Itu biasanya sih diledekin sama anak-anak cowok sih dia. Oh iya, soalnya kan kelas lu deket cowok ya. Cowok sederet sama kelas yang banyak cowoknya gitu. Kayak gitu. Cuman emang lo pernah diomelin? Enggak dia? Sih, alhamdulillah gue anaknya anak-anak baik gitu. Jadinya nggak pernah. Temen gue baik-baik. Iya, jadi kayak gitu. Dia tuh sering banget ngomel. Dan
nggak cuma sama anak sekolah kita ternyata. Jadi kan karena emang kebetulan rumah gue deket nih sama sekolahannya, jadi kayak kalau di luar jam sekolah pun gue masih suka lihat dia, suka ketemu dia di sekitaran lingkungan rumah gue kan. Nah itu tuh dia juga emang segalak itu gitu, emang sama segalak itu masyarakat. sama emang segalak itu. Cuman kalau memang kitanya baik gitu, kayak misalnya kan ya kalau misalnya apa yang suka ngambilin kayak gitu kan pada yang ngasih gitu loh. Lo tau gak sih yang kayak suka ngasih barangnya tuh udah dipisahin, sudah kalau dia pas mau ambil tuh dikasih gitu, mbak ini udah ada lo gitu kan. Nah kalau sama kayak gitu itu baik banget, baik banget. Cuman memang kalau di luar itu tuh tersinggungannya gampang banget, sumpah gampang banget. Dan ngoceh nggak berhenti dia ngoceh gue yang pegel lah. Ya padahal lu cuma pendengar baik aja gitu buat dia. Ya cuma liatin aja gitu, kayak rasanya pengen banget kalau dia lagi ngomel kayak, sini Besti, lu ada masalah hidup apa, cerita sama gue. Aku banyak masalahnya. Gak ngerti lagi gue sama si Isabella ini gitu. Cuman pas gue lulus, gue udah mulai kerja, gue udah jarang di rumah kan. Gue udah jarang di rumah, gue juga udah lama banget gak liat Isabella nih. Sampai akhirnya tadi Iya, kita ketemu kan. kita ketemu. Dan sekarang dia udah gak kayak dulu ya. Ya makanya itu gue kaget. Sekarang dia udah gak kayak dulu guys. Gue aja yang orang sini nih kaget lihat dia yang sekarang. Dari mana dia yang udah benar-benar bertahun-tahun nggak ingat. Tapi gue salut loh, dia masih ingat sama si Isabella. Karena tadi pas ketemu tiba-tiba dia nanya gue. Tapi dia jualan es di situ. Jualan es? Iya. Enggak, dia nggak jualan es. Jadi yang jualan es tetap si ibunya. Ibu-ibu esnya gitu, ibu-ibu esnya. Tapi dia sekarang bantuin ibunya jualan es. Bukan ibunya Isabella ya. Jadi ada ibu-ibu tukang es. Dari zaman kita dulu juga ya, itu ibunya udah jualan es di situ. Nah, si Isabella ini sekarang bantuin ibu itu jualan es gitu. Dan terus dia yang layanin gitu tadi. Kebayang gak lu yang dulunya tiba-tiba marah-marah, tersinggungan, sekarang ngelayanin baik banget. Best banget. Ngobrol juga nyambung. Kayak orang biasa. Kayak nggak, ya udah kelar kali masalah hidupnya udah kelar. Alhamdulillah ya. Ya udah selesai gitu. Kayak kemarin tadi tuh kita nanya apa sih? Kita sempat nanya kantin yang di dalam apa segala macem. Itu tuh dia yang jawab dan dengan baik-baik, nggak ada ngegas-ngegasnya juga. Nggak ada. Kayak gitu. Tapi tadi sih pas lagi gue liat dia jualan es, gue sempet ada kebayang gak sih misalnya ada anak kecil nih, karena kan itu emang lingkungannya SMA sama SD kan. Ada anak gitu kan jajan, terus tiba-tiba kayak yang banyak maunya atau ganti ya. Untungnya sekarang dia udah tinggal satu jenis ya, kalau dulu kan ada banyak gitu. Kita misalnya kayak mau beli es yang ini gitu, terus tiba-tiba ganti nih, nggak jadi deh gitu. Terus lu kebayang gak sih dia tuh es disiram gitu kalau. Tapi kayaknya enggak nih. Sekarang enggak. Soalnya udah baik banget. Udah baik. Sumpah dia baik banget. Cuman tadi sempet pas dia nanya, pas Cubel nanya kayak, ini sih ini bukan sih mbak yang ini bukan sih gitu. Gue lupa namanya. Terus gue cuma bilang nanti gue kasih tahu, karena gue mau nyebut Isabella, gue takutnya dia paham kalau misalnya dia terkenal dengan nama Isabella. Kebayang nggak tiba-tiba gue bilang iya ini kan Isabella, terus dia bilang iya kenapa gitu. Terus tiba-tiba dia marah lagi. Tiba-tiba dia marah lagi, nggak jadi jualan es. Kita yang dimarahin. Nggak jadi gue juga beli es kalau dia marah-marah. Gitu. Pesannya. Oke, jadi dari Isabella kita bisa belajar kalau semua orang itu pasti punya titik di mana dia bisa berubah. Gitu. Kayak yang dulunya dia kayak gitu, sekarang dia berubah kayak gini gitu. Maksudnya yang gimana ya? Bukannya gue sekali lagi nih ya, gue dari tadi sering banget ngulang kalimat ini, bukannya gue ngerendahin gitu, cuman yang kayak Isabella aja bisa berubah gitu. Jadi lebih baik gitu ya. Gimana sih yang tadinya basicnya kan kayak gitu ya, kita udah tahu kan, terus
kita juga nggak ngerti dia ada masalah hidup apa, atau mungkin emang ternyata dari mentalnya yang agak-agak Ganggu. nggak ngerti juga, karena memang menurut gue dulu tuh marah-marahnya dia nggak wajar menurut gue, dan ternyata dia bisa loh untuk jadi kayak sekarang gitu. Itu drastis loh, dan cepet gak sih, cuma hitungan berapa tahun doang. Ya emang sih kita lulus tuh udah lama, tapi udah 11 tahun. ya tapi kalau misalnya untuk merubah sebuah kebiasaan yang jatuhnya dari dalam itu menurut Iya, gue tuh cepet. Iya, cepet ya. Menurut gue tuh cepet. Apalagi bukan apa ya, kalau kayak gitu kan nggak mungkin dong dia pakai psikiater, pakai psikolog, nggak mungkin lah. Maksudnya nggak ada pendamping kayak gitu dan nggak mungkin konsumsi obat juga lah, ya nggak sih? Jadi kan memang berarti benar-benar dari dalamnya Dari dia dalam. yang mau berubah gitu. Dan yang paling penting, jangan pernah nilai orang dari apa yang pertama kalian lihat gitu, karena ya itu tadi, dulunya Isabella kayak gimana, sekarang Isabella bisa kayak gimana gitu. Kita nggak pernah tahu sebenarnya orang itu tuh kayak gimana aslinya, dan kayak gimana ya bisa jadi aslinya Isabella sebenarnya memang kayak gini, cuman dulu ada sebuah tekanan yang bikin dia jadi sensitif itu gitu. Ya, atau kita juga ya pokoknya kita nggak bisa lah nebak orang dari yang pertama kali kita lihat gitu. Ini sebenarnya kita enaknya cerita sambil makan. Oke, sampai sini aja cerita tentang Isabella. Jadi kayak nyanyi gue dengan nama itu. Tapi itu dia kayaknya gara-gara ini gak sih, gara-gara dulu. Oh iya, lagu si Isabella itu terkenal ya. Iya. Terus dia 12. Iya gitu. Nah jadi tuh kita menobatkan dia, yang menurut anak-anak satu sekolah kita dulu setuju untuk menobatkan dia sebagai wanita tercantik. Iya. Dan kita panggil dia Isabella. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau misalnya dengar Isabella itu pasti ke dia. Untungnya di sekolah kita nggak ada yang namanya Isabella. Nggak ada. Kalau ada ketuker. Keluar sih gue kalau jadi si Isabella yang murid pindah sekolah. Kenapa nama gue disamain sama dia gitu Iya, ya? kalau nggak ganti nama. Ganti nama. Ya bukannya gimana gitu, tapi kan kayak pas dipanggil Isabella gitu nanti repot gitu loh, gue yang ngerasa terpanggil terus gitu. Terus kayak orang lagi ngomongin Isabella begini gue yang baper Iya, gitu bener. kan. Untungnya nggak ada Gitu. Jadi sampai sini dulu cerita tentang Isabella. Nanti kita akan bikin video-video lainnya nggak tentang Isabella lagi sih. Iya. Pasti topiknya yang lain. Kalau misalnya kalian ada topik yang mau dibahas, mau dititik untuk kita bahas, boleh banget, karena sejujurnya kita juga masih belum tahu kita mau bahas apa. Oke, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.